Kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis dan juga markup proyek janggal terus diusut ke Kejaksaan Agung. Kini sudah ada 5 orang yang menjadi tersangka. Hindayana yang saat itu menjabat Kepala Badan Gizi Nasional harus berurusan dengan hukum. Dadan beserta 2 wakilnya, Sony Sonjaya dan Ludwig Pusung, ditangkap Kejaksaan Agung terkait penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis di tubuh BGM. Saksikan kabar utama. Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka terkait tindak pidana suap di sektor kehutanan, termasuk Direktur Utama PT Inhutani 5. KPK juga menyita mobil mewah milik salah satu tersangka. Si Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumedang menetapkan 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan hasil penebangan kayu pada lahan pinjam pakai kawasan hutan IPPKH Tol Cisumdawu pada tahun 2020. Inilah 2 orang tersangka yang dibawa oleh Kejaksaan Negeri Sumedang. Mereka langsung dibawa ke lapas kelas 2B Sumedang untuk dilakukan penahanan. Mereka melakukan korupsi di kawasan IPPKH Tol Cisumdawu yang berada di bawah wilayah kerja Perum Perhutani KPH Sumedang Divisi Regional Jawa Barat dan juga Banten. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka terkait tindak pidana suap di sektor kehutanan, termasuk Direktur Utama PT Inhutani 5. KPK juga menyita mobil sewa milik salah satu tersangka. Kejaksaan Negeri Sumedang, Jawa Barat menetapkan 5 orang menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan tanah pembangunan Tol Cisumdawu Seksi 1 di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Akibat korupsi, kerugian negara mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Jadi Kejaksaan Negeri Sumedang telah menetapkan 2 orang tersangka atas nama inisial A dan T sebagai sekretaris pengadaan tanah tahun 2022 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional Bendungan Cipanas di Desa Karanglayung dan Desa Ungkal, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang. Terutama PT Inhutani 5 Diki Yuwanaradi terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan suap pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan pada Rabu 13 Agustus. Selesai terjaring OTT KPK, Diki dan 2 lainnya ditetapkan di tubuh BGM. Di satu sisi kemauan tak pernah cukup, di sisi lain kebutuhan dasar yang tak pernah terpenuhi. Ini bukan cerita hitam, ini cerita tentang kita semua, tentang bahaya yang nyata dan perlawanan juga yang nyata. Apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi secara ilegal. Ada 6 bentuk utamanya. Sebuah tindakan bisa dikatakan korupsi jika adanya 4 unsur sekaligus. Yang pertama adalah niat jahat, kedua adalah adanya jabatan atau kepercayaan, yang ketiga adalah merugikan negara, dan keempat adalah melanggar hukum. Menurut Transparansi Internasional, skor Indonesia masih 34 dari 100. Artinya negara kita masih jauh dari negara-negara lain yang bersih. Dampaknya nyata, dana faktur bocor, besok gak sampai, obat juga habis belum waktunya. Semua itu rakyat yang membayar. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Indonesia dikenal sebagai negara pengekspor timah terbesar di dunia. Dengan perkembangan industri global yang semakin pesat, posisi pertimahan Indonesia di mata dunia khususnya sebagai pendukung kemajuan peradaban menjadi sangat penting. Tantangan tersebut harus dijalankan selaras dengan pola penambangan yang mengedepankan aturan yang berlaku. Tak lain demi terciptanya iklim usaha yang sehat dan bermanfaat maksimal untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Di masa lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 menyatakan komoditi ini menjadi bahan galian golongan A dengan klasifikasi strategis, sehingga penambangan timah Indonesia hanya diusahakan oleh negara. Namun, sejak SK Menperindak Nomor 146 Tahun 1999 dikeluarkan, aturan ini membuat status timah sebagai komoditas strategis dicabut
bab baru pada pertimbangan Bangka Belitung. Alhasil, mimpi buruk menjadi kenyataan. Dari tahun ke tahun, Bangka Belitung hanya menjadi tempat pelampiasan keserakahan. Penambangan ilegal merusak Pulau Indah ini dengan sporadis. Tercatat, kegiatan melawan hukum dengan tambang timah ilegal ini telah merugikan negara dengan nilai yang fantastis setiap tahunnya. Penambangan timah di Bangka Belitung justru tidak berorientasi pendapatan negara dan kemaslahatan orang banyak. Kondisi ini hanya menguntungkan segelintir pihak yang tamak. Amanat regulasi untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 hilang tak berbekas, berganti dengan keserakahan. Buruknya tata kelola pertimahan Indonesia dan keserakahan segelintir orang tak ayal menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah. Good mining practice, reklamasi dan perbaikan lingkungan terus dianggap omong kosong. Dosa kerusakan tak pernah ingin diselesaikan. Degradasi lahan, rusaknya ekosistem, gangguan keanekaragaman hayati, jumlah korban akibat kecelakaan tambang, isu kemiskinan dan tingkat pendidikan rendah yang tak pernah diselesaikan. Sampai dengan kerugian ekologis fantastis menjadi stempel baru untuk Bangka Belitung. Warisan akibat perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini akan ditanggung oleh generasi bangsa ke depan. Aktivitas penambangan timah di Bangka Belitung kembali memakan korban. Di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korupsi di Indonesia masih tinggi. Setidaknya ada 4 penyebab utama yang saling mengunci satu sama lain. Tapi tunggu, di semua itu ada yang tidak diam, yaitu ada KPK, ada whistleblower, yaitu ada kamu dan aku. Teknologi membuka jalan baru. Satu laporan digital bisa memenjarakan koruptor. Tidak ada solusi tunggal. Tapi ada satu langkah yang bisa kamu mulai hari ini. Jangan beri, jangan minta, dan jangan diam. Ini dimulai dari kebiasaan yang kecil. Begitu pula pencegahan anti korupsi.